Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Iskan Abi Al-Farosi dengan NIM 212111214 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang wizarah. Pengertian wizarah sendiri diambil dari kata al-wazir yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas yang sangat berat, karena hanya kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan kepemerintahan dan pelaksanaannya. Wazir merupakan nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, dikarenakan pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan politik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Mengenai kata wizarah, terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah wizarah berasal dari kata al-wizar yang memiliki arti beban, dikarenakan wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Dan yang kedua adalah wizarah, diambil dari kata al-wazar atau yang memiliki arti al-malja atau tempat kembali. Mengapa tempat kembali? Karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Dan yang ketiga adalah wizarah, berasal dari kata al-azr yang memiliki arti punggung, karena fungsi dan tugas wazir merupakan sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara. Sebagai nama halnya, badan menjadi kuat tegak berdiri dikarenakan ditopang oleh punggung. Dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara, raja, atau seorang khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak akan mampu menangani seluruh permasalahan yang ada di negaranya, dikarenakan kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran seorang wazir, sehingga sebagian persoalan yang berkaitan dengan kenegaraan tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap seorang wazir tersebut. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan atau orang yang dipercaya kepala negara dalam mengurus kepemerintahan. Sejarah wizarah sendiri dimulai dari sejarah Islam dan peradaban. Sejak Khalifah Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam agar tidak melakukan kudeta terhadap lembaga kekhalifahan yang dulu, yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan wazir dalam pengertiannya telah dikemukakan dan dikenal di kalangan muslimin sejak zaman Rasulullah hidup. Dalam sejarah Rasulullah disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dijadikan Rasulullah seorang wazir. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi khalifah, yang kemudian ia menjadikan Umar wazirnya. Lalu diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan pada dinasti Umayyah, wizarah merupakan pangkat paling tinggi di seluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan terhadap semua persoalan, di samping bertindak dengan kekuatan konsultatif
Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran. Dan pada dinasti Abbasiyah muncul kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi, pengawasan terhadap tata buku dipercayakan atau diserahkan kepada seorang wazir. Setiap kali seorang tunduk kepadanya. Seorang wazir pada masa dinasti Abbasiyah telah memiliki kekuasaan khalifah, mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan negara, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dinasti Turki muncul di negara Mesir, yang kemudian raja-raja Turki mempermalukan Wizaroh yang telah kehilangan identitasnya, dikarenakan para amir tersebut mencampakkannya. Orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi khalifah yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Dulah Turki, wazir bertugas mengumpulkan sebagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih. Yang berikutnya adalah tentang wazir tafwid atau pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa. Tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala negara, akan tetapi juga ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan kepala negara tersebut dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. Wazir tafwid yaitu seorang yang diberi wewenang penuh oleh imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran. Jabatan ini pun hampir menyamai kedudukan seorang khalifah, dikarenakan seorang wazir mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh imam, seperti merancang hukum-hukum tata negara, merumuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, serta mengangkat panglima dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.